Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai bagaimana sih optimismenya untuk kita berhadapan dengan suatu gelombang yang tentunya pengertian gelombang itu bisa saja ini gelombang ini merupakan gelombang yang meningkat, artinya bahkan seperti pernah kejadian di Indonesia, ya, walaupun mungkin tidak mendapatkan apa ya namanya semacam sebutan tsunami COVID-19 seperti di India, tetapi kita pernah mencapai suatu kondisi yang sangat memprihatinkan. Tapi bisa jadi bahwa gelombang ketiga merupakan suatu kondisi di mana kita memungkinkan melakukan manuver dari pandemi menuju endemi. Artinya kalau pandemi itu situasi global ya, seluruh wilayah dari provinsi ke provinsi sampai ke seluruh bagian negara dan juga negara-negara lain ya. Tetapi kalau nanti kita masuk endemi ya kita anggap saja bahwa yang namanya COVID-19 ini atau virus corona ini telah bisa kita kendalikan. Kita hidup bersama dengan virus corona ini karena sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian selalu secara umum kita ketahui bersama bahwa virus ini dalam eksistensinya ketika sudah kita kenali ya dia selalu ada ya. Artinya itu dia tetap akan keberadaannya itu di dunia ini ya akan mengikuti dengan perkembangan dunia kehidupan kita atau dunia kesehatan kita ya. Seperti misalnya yang sudah kita ketahui ya, karena ini tipikalnya hampir sama, kasus influenza ya. Kasus influenza ini yang terjadi sekitar lebih dari 100 tahun yang lalu ya Bapak dan Ibu sekalian, ini baru bisa kita atasi pada tingkat-tingkat tertentu ya. Artinya tidak secara sempurna bahwa dia bisa kita musnahkan ya, bahkan vaksinnya pun walaupun sudah berhasil nih Bapak dan Ibu sekalian dalam itu pun juga setelah melewati lebih dari 60 tahun ya, karena baru ditemukan vaksinnya itu sekitar tahun 1979 dan itu pun hanya berlaku setiap 1 tahun saja, itu harus diperbarui lagi vaksinnya ya. Nah, nanti kita harapkan untuk kasus COVID-19 ini tidak sampai puluhan tahun ya Bapak dan Ibu sekalian, kita merasakan betapa dahsyatnya hanya dalam waktu tempo ini sudah hampir 2 tahun nih Bapak dan Ibu sekalian, kalang kabut ya, semua negara di dunia kalang kabut nih. Nanti juga bahkan ini ada isu-isu baru lah, oleh karena itulah selain kita optimis tadi juga harus waspada ya Bapak dan Ibu sekalian, karena adanya varian-varian yang terus berkembang dan mungkin juga tidak ada artinya itu tidak ada finishnya gitu ya. Karena namanya virus ini selalu dia melakukan mutasi-mutasi genetik ya, sehingga selalu ada. Tetapi ketika kemajuan dalam dunia medis maupun juga dalam dunia khususnya dalam dunia virologi, tentang ilmu tentang masalah bagaimana mempelajari dari virus ini juga akan berkembang pesat, maka semua permasalahan ini akan kita hadapi ya ini ya saya, artinya itu sebagai bentuk tantangan untuk kita sebenarnya makin berkembang ya dalam aneka bidang Bapak dan Ibu sekalian. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjut. Akan memulai beberapa hari yang lalu Bapak dan Ibu sekalian, Profesor Wiku ini yang menjadi katakan koordinator pusat ya untuk Satgas COVID-19 ini sudah menyampaikan wanti-wantinya ya, menyampaikan kisi-kisinya bagaimana kita harus menghadapi kemungkinan terjadinya gelombang corona yang ketiga di Indonesia ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, pengalaman seperti kemarin terjadinya kasus gelombang kedua, nanti akan saya sampaikan untuk kita simak, kemudian sedikit saya akan memberikan analisisnya sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan pembelajarannya ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini sekali lagi perhitungan ini dilihat dari kasus lonjakan gelombang kedua ya. Gelombang kedua COVID di dunia itu terjadi pada April ya.
pada April bulan yang lalu ya, belum begitu lama dan kita masih mengingat bagaimana ya katakanlah urat-karitnya atau semerautnya dunia kesehatan ya betul-betul sangat memprihatinkan ya. Kemudian ini Bapak dan Ibu sekalian, selang 3 bulan berikutnya di Indonesia terjadi ya, dan terjadi ini sebenarnya juga sudah antisipasinya sudah banyak ya. Strategi-strateginya sebenarnya juga sudah banyak, bahkan juga sudah dilakukan bagaimana supaya tidak terjadinya kasus gelombang kedua yang merupakan suatu kondisi puncak begitu ya. Tapi ternyata di Indonesia mengalami, walaupun berkat dari para nakes, para dokter, tenaga ahli di bidang kesehatan, dan juga kesadaran masyarakat yang baik, sehingga bisa bangkit kembali, recovery ya, sehingga pada bulan Agustus ya, awal Agustus, pertengahan ini sudah bisa meredam, bahkan sudah bisa melewati, nanti masuk Oktober ya, awal Oktober itu bahkan sudah Indonesia di bawah rata-rata dunia ya. Nah, nanti datanya akan kita lihat Bapak dan Ibu sekalian ya. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini. Jadi menurut Profesor Wiku tadi itu lonjakan itu tidak terjadi serempak karena apa? Sekali lagi, ini karena kejadian terjadinya gelombang ketiga ya. Ini umumnya yang sifatnya itu makin meningkat ya, itu disebabkan adanya usainya kenaikan mobilitas warga ya. Ini dikaitkan dengan libur panjang ya, kemudian hari raya, dan ini terjadi di Indonesia semacam itu ya. Artinya kalau kita mengingat pada bulan-bulan sudah mulai kelihatan indikasi pada bulan-bulan April ya, April pada saat dunia terjadi gelombang yang kedua itu, sebenarnya Indonesia sudah kelihatan trennya ya, peningkatan, tetapi memang masih kelihatan sporadis ya, artinya itu belum begitu serempak begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika libur panjang bersamaan dengan hari raya Idul Fitri Bapak dan Ibu sekalian, dan ini memang sudah kita prediksi pasti ini akan terjadi peningkatan ya. Tetapi peningkatan ya artinya itu dari forecast kita ya, atau ramalan kita meleset, ternyata melesat luar biasa ini, bahkan melampaui daripada rata-rata dunia, bukan rata-rata ya, artinya itu tertinggi di dunia ini Bapak dan Ibu sekalian. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kemudian antisipasinya ini ya hampir normatif ya, artinya itu antisipasinya secara umum lah ya, vaksinasi, kemudian pengendalian mobilitas dan aktivitas warga ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan protokoler ya, karena ini merupakan andalan sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dengan adanya kita mengikuti dan mematuhi dengan baik protokoler 3M, kalau 3T ini tentunya satu sisi ya kita kesadaran ya, karena sebagian ini merupakan proporsi dari para nakes maupun pemerintah gitu ya. Tapi bagaimana ketika Anda berpergian dari suatu tempat yang ke tempat lain, tentunya harus melakukan testing ya. Ini sesuatu kesadaran untuk melindungi diri Anda sendiri ya sebenarnya. Tapi dengan Anda melindungi diri sendiri sebenarnya telah membantu melindungi dari lingkungannya. Itulah prinsip pembelajaran yang sangat besar Bapak dan Ibu sekalian. Manusia yang egonya sudah sedemikian ekstrim ya, pada era milenial ini dipaksakan untuk mau mencairkan suatu karakter-karakter mulia ini sehingga menjadi bagian dari ya kehidupan kita Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian, atau antisipasi ini korelasinya bagaimana dengan realitasnya ya, dengan realitas yang sekarang sudah terjadi dan nanti kita prediksinya bagaimana ya. Kemarin sebenarnya juga ada sesuatu hal yang baik yang dilakukan dari Kompas TV ya, itu Dr. Dewi sama Dr. Lula Kamal membahas tentang angka-angka ya. Saya ambil bagiannya, hanya nanti kita berikan komen gitu ya, atau lebih kita diskusikan secara sederhana. Oke, mari kita lihat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini angka-angka nih Bapak dan Ibu sekalian, tapi Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu ikut
memfokuskan hal ini seolah ini ruwet, tapi kita ambil aja secara gradual gitu ya. Bagaimana sih gambarannya terhadap dunia ya? Karena apa, Bapak dan Ibu sekalian, kita belajar pada gelombang kedua yang terjadi ya pada bulan April dunia, kemudian Indonesia pada bulan Juli. Mari kita lihat Bapak. Kasus aktif ya, kasus aktif itu artinya mereka-mereka yang sudah terinfeksi ya, itu berapa sih proporsi perbandingannya ya? Dunia masih 7,67%. Oh, cukup tinggi Bapak dan Ibu sekalian, ini tentunya sampai akhir bulan November ya. Sampai tanggal 28 November ini data ini dia. Artinya kalau kita lihat Indonesia ya artinya itu transmisi penyebarannya hingga seseorang terkena infeksinya ini cukup rendah ya. Kita cukup masih bersyukur sampai bulan akhir atau akhir November ya, ini hanya 0,19%. Ini cukup mengembirakan, dan memang kita melihat tapi nanti bagaimana dampak lebih lanjut hal yang lain ya. Coba kita lihat nih Bapak dan Ibu. Angka kesembuhan juga cukup bagus ya, masih di atas rata-rata dunia ya. Karena beberapa negara Bapak dan Ibu, negara-negara tetangga kita ya, terutama salah satunya Australia ya, bahkan Jerman, negara yang sudah sedemikian hebatnya dan kemarin mendapatkan pujian-pujian, tapi juga sekarang masih dalam keadaan yang masih cukup sibuk ya di peningkatan Australia, kemudian beberapa negara tetangga kita ya, Singapura ya, Brunei dan sebagainya ya. Tetapi kita masih bersyukur bahwa ternyata angka kesembuhan kita cukup tinggi. Hanya Bapak dan Ibu sekalian, kita memang cukup prihatin ya, angka kematian atau mortalitas kita cukup tinggi nih Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi angka kematian kita, mohon maaf ini agak tertutup ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, angka kematian kita cukup tinggi, nanti kita lihat datanya di sana ya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita masih apa ya namanya membandingkan dengan situasi dunia ini ya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sih sebenarnya ya dalam hal memetakan sehingga kita bisa optimisme kita berdasarkan suatu rasionalitas yang nantinya benar ya, tidak kita terpuruk karena kita salah membaca atau mengantisipasi situasi pembelajaran yang sudah berjalan ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kita yang masih memprihatinkan angka kematian, jadi masih di atas angka kematian tingkat dunia ya. Angka kematian kita cukup prihatin ya, masih di atas angka 5%-an ini ya sampai akhir bulan November ya. Kita akan lebih lanjut. Ya, sekarang kita membaca ini ya. Tadi kan kita cukup cukup gembira, cukup excited gitu ya dengan prestasi-prestasi yang kita raih ya. Itu berkat dari kegigihan para nakes, dokter, tenaga ahli dan sebagainya, dan juga kesadaran masyarakat ini ya patut kita apresiasi. Karena negara kita adalah negara kepulauan yang sangat complicated ya, karena jumlahnya ribuan ribu ya. Itu tentunya tidak mudah ya. Tapi kita bisa survival dalam tingkat tertentu ini ya, belum sampai ke tingkat yang ya katakanlah idealistiknya ya. Nah, tadi kan kita melihat sisi-sisi yang bagusnya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, yang kita harapkan nanti bagaimana cara untuk kita melakukan antisipasi tadi ya, kaitannya dengan masalah mobilitas. Nah, ya ternyata Bapak dan Ibu sekalian, mobilitasnya kita sangat tinggi banget. Ini contoh yang kereta api loh. Ini sampai 5 kali lipat ya. Ini kita data sampai bulan November ya. November baru beberapa hari yang lalu ini ya. Oh, begitu tinggi sekali. Demikian juga mereka yang bepergian ya, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, ini juga kenaikannya sampai 3,5 kali lipat atau 350%. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Ini kekhawatiran dari para ya terutama tentunya mereka-mereka yang harus menjaga gawang ini terhadap kasus COVID-19 ini. Karena apa yang ini kan merupakan sesuatu namanya faktor ya, bagaimana pengendalian ini bisa ideal terbaik ketika kita bisa mengharapkan masyarakat ini ya mobilitasnya itu harusnya
jangan terlalu berlebihan meningkat, tapi ini meningkatnya sangat dramatik sekali ya, 5 kali lipat ya, dan ada kecenderungan terus meningkat naik. Walaupun mungkin nanti kalau dari segi analisis secara sosiologi ya Bapak dan Ibu sekalian, ya kita memaklumi ya bagaimana masyarakat yang sudah mengalami hampir 2 tahun harus melakukan semacam social distancing yang tentunya memengaruhi juga tentang sosial ekonomi dan sebagainya ya. Tapi ini tentu saja kita tidak akan membahas ke sana ya. Saya membahas saja dalam fokus tren-tren dengan angka-angka ini supaya kita memiliki kewaspadaan aja ya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita memfokuskan pemikiran kita kepada pola-pola yang sederhana. Jadi sekali lagi ketika coba ya saya ulang lagi, saya kembali lagi tadi. Maaf. Ya, antisipasinya kan kita harus ya masalah akselerasi vaksinasi ya, karena kita baru mencapai antara sekitar angka 40-45% ya secara global nasional. Berarti PR kita masih cukup panjang gitu ya. Nanti bulan-bulan ya kita harapkan nanti bulan-bulan Januari, Februari ini sudah bisa mencapai sekitar angka-angka 70% begitu ya, atau syukur-syukur 80%. Tapi ketika ada suatu dinamika Bapak dan Ibu sekalian bahwa anak-anak di bawah 12 tahun nantinya pun juga mendapatkan vaksinasi. Nah ini proporsi ini tentunya akan merubah dari katakan secara keseluruhan ya, mungkin angka untuk mencapai 80% diwaktukan agak panjang lagi ya, karena dari jumlah bertambahnya yang harus divaksin. Nah, tadi kan selain akselerasi vaksinasi itu pengendalian mobilitas dan aktivitas warga ya. Nah ternyata tadi angka ini naiknya luar biasa kan. Karena itu kita sudah mulai ancangan ya, untuk kita lebih ekstra tentunya ya, karena ternyata ini peningkatan dari mobilitas masyarakat sangat besar sekali. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bagaimana vaksinasi nasional? Tadi sudah kita ungkapkan ini Bapak dan Ibu sekalian, capaian secara umumnya Bapak dan Ibu sekalian ini untuk vaksin dosis pertama atau penyuntikan pertama ini baru 66,52%. Ini pun artinya tidak, ini kita ambil secara average ya, artinya itu secara global begitu, tapi ada beberapa provinsi yang nanti masih di bawah angka-angka 40% nih bahkan ya. Nah, kemudian jumlah vaksinasi yang kedua, ini tentunya lebih kecil angkanya ya, 45,3% ya. Nah, kita mencoba menggabungkan dari duanya, kira-kira yang sudah di atas 50% itu berapa provinsi aja ya. Ini kita lihat performanya Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini dari 34 provinsi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata catatan kita itu hanya ada 4 provinsi ya, dari provinsi DKI ya, kemudian Bali, kemudian DIY ya Yogyakarta, kemudian dari Bangka Belitung ya, itu yang sudah di atas 50% ya. Yang 4 ini memang cukup bagus, tapi lain-lainnya masih di bawah angka 50%. Artinya bahwa kerja keras dari para nakes ya, semuanya lah ya, dari para relawan-relawan yang lain maupun kesadaran kita memang perlu terus diapresiasi, terus ditingkatkan, sehingga nantinya betul-betul ketika kita ya keniscayaan gelombang ketiga ini betul-betul tidak terulang seperti kasus bulan Juli kemarin Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena ini ada indikasi memang akselerasinya memang perlu kerja keras ini ya. Artinya itu pencapaiannya masih belum optimal ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, tingkat kepatuhan secara nasional ini pun ternyata juga sangat menurun ya. Ini kita khawatirkan Bapak dan Ibu sekalian. Artinya itu data-data dari beberapa jumlah kelurahan desa yang dipantau keseluruhan secara rata-rata ya, ini dari pengamatan di restoran ya, tempat wisata, pemukiman ya, tempat-tempat peribadahan. Ini memang nampak ya, terutama tempat wisata karena telah dibuka ya. Seperti Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat misalnya beberapa kota-kota yang memiliki yang dikenal sebagai destinasi untuk mereka pada ya berwisata itu ya, misalnya contoh Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mengamati Jogja misalnya ya,
Jogja itu udah begitu luar biasa ya. Bahkan alun-alun baik yang ada yang di utara maupun di selatan ya, alun-alun itu suatu tanah lapang yang lebar sekali itu dipenuhi ya, bahkan sampai jam 9 pengamatan beberapa hari yang lalu masih penuh terus gitu ya. Padahal itu bukan hari-hari malam-malam weekend atau malam-malam Minggu atau malam Sabtu gitu ya. Nah ini tentunya ya ini kemungkinan masyarakat perlulah diingatkan ya, karena masalahnya dalam jangka waktu yang sangat panjang ya, masyarakat itu harus mengendalikan diri sedemikian rupa ya. Hanya tentunya kesan euforia ini harus betul-betul disertai dengan kesadaran yang tinggi ya, untuk mengikuti protokoler ya, terutama memakai masker itu tentunya harusnya betul-betul dipatuhi. Tapi ini ternyata menurun Bapak dan Ibu sekalian ya, menurun hampir sekitar 25% ya. Ini tentunya cukup memprihatinkan gitu ya. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, beberapa data-data desa atau kelurahan yang kita pantau itu menunjukkan indikasi penurunan seperti itu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Kalau semacam ini kemudian tentunya ya kita agak ini ya, kita tidak perlu pesimistis ya. Orang-orang yang pesimis itu akan menimbulkan suatu kekhawatiran, was-was yang berlebihan, ini juga tidak bagus ya. Hanya setelah melihat data ini dari tadi bagaimana Profesor Wiku tadi memberikan kisi-kisi ya untuk mengantisipasinya, ternyata sesuatu yang kisi-kisi tadi semuanya nilainya ya kita anggap jelek gitu ya. Dari mobilitas yang sangat tinggi banget begitu ya. Kemudian tingkat kepatuhan protokoler juga menurun begitu kan. Nah, ini kemudian juga tingkat vaksinasi ya, karena vaksinasi ini juga kita tergantung kepada negara supplier ya. Perlu kita ingat bahwa walaupun Indonesia termasuk kategori yang cukup bagus ya, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, pulau-pulau yang sangat banyak, kita bisa mencapai capaian pada angka-angka itu cukup bagus ya kalau kita bandingkan dengan negara lain. Ya. Tapi ini cukup menjadikan dasar untuk kita waspada ya, waspada tapi kita tetap bijak gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini saya bicara dulu tentang masalah Omikron ini yang menjadi perbincangan panjang ini Bapak dan Ibu. Ya, tapi ini Bapak dan Ibu, tapi kita tidak perlu harus berlebihan ya, karena kita masih informasi ini pun dilaporkan ke WHO ya, itu baru pada beberapa hari yang lalu ya. Itu tanggal 24 November itu baru beberapa hari ya, baru 1 minggu yang lalu belum ada gitu ya. Artinya apa Bapak dan Ibu, varian Omikron ini walaupun masuk langsung bertengger pada varian of concern gitu ya, hanya beberapa saat waktu itu sebagai varian of interest awalnya gitu ya, artinya itu yang betul menjadi perhatian secara khusus, tapi ini betul-betul perhatiannya sudah sampai ke tingkat di mana ya sudah dikaitkan dengan angka penularan walaupun dia dilaporkan pada tanggal 24 November ya, tapi ini tentunya kemungkinan besar sudah terjadi transmisi besar-besaran di beberapa negara ya, misalnya di Afrika Selatan ya, itu ada beberapa di Botswana misalnya ya, ini dan sebagainya. Ini nantinya ya, dan Indonesia sudah mengantisipasi ya, semua negara-negara tadi ada sekitar mungkin kalau tidak salah ada 8 negara ya, di mana warga-warga yang mau masuk ke negara Indonesia itu tidak diperkenankan bahkan ya. Nah, tapi kemudian juga masih ada yang masih menggunakan kebijaksanaan ya, misalnya beberapa negara itu dilakukan karantina selama 14 hari ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kita sedikit akan membahas tentang masalah tentang masalah Omikron varian ini ya. Sekali lagi, kenapa kok langsung dimasukkan dalam kategori variants of concern ya, artinya itu memberi perhatian yang secara spesifik khusus ya, karena memang beberapa hal penularan memang lebih cepat ya, dan kita sudah berkali-kali membahas kenapa kok adanya varian baru ini kok lebih cepat ya, karena ada beberapa protein spike-nya dari varian-varian ini ternyata memang lebih banyak gitu, lebih bervariasi ya, sehingga dia cepat untuk penularannya ya. Nah, kemudian gejala ya, ada meningkatnya perubahan gejala ya. Artinya itu gejalanya itu ada sesuatu berbeda gitu ya.
Ini masih dalam penelitian-penelitian. Saya belum bisa menyampaikan secara spesifik karena memang hasil penelitiannya belum ada ya. Bahkan mereka terkesan tidak ada gejala-gejala yang serius begitu ya. Nah, kita harapkan juga dengan walaupun dia cepat menyebar ini nanti tingkat mortalitasnya juga rendah karena memang logikanya di dalam dunia epidemiologi begitu ya. Sesuatu penyakit yang sangat intens sekali atau sangat transmisinya sangat cepat menyebar itu biasanya memiliki suatu virulensi atau tingkat keganasannya itu yang rendah. Itu logikanya yang secara linear begitu ya, tapi ya kita berharap dia menyebar cepat tapi kemudian kita bisa mengatasi dengan baik. Hanya ada permasalahan beberapa penelitian nih yang sudah terekod nih ya. Ini dia bisa apa ya istilahnya itu menurunkan efektivitas beberapa vaksinasi ya, tapi ini masih bersifat katakan parsial lah ya, artinya dilakukan di beberapa tempat ya, dan belum sampai beberapa negara ya, karena ini masih kebanyakan masih di Afrika Selatan ini kebanyakan konsentrasi para dokter masih melakukan penelitian-penelitian ya, apakah benar sampai memiliki suatu apa ya namanya dampak bahwa vaksinasi yang kita lakukan itu akan memiliki penurunan ya, dalam artian bahwa tubuh itu respon dari antibodinya sangat menurun ya. Karena itu nanti saya akan memberikan suatu solusi-solusi sederhana aja ya. Jadi sekali lagi kita tidak perlu khawatir berlebihan ya. Omikron menyebar lebih cepat, ya memang ya. Tapi dengan catatan ini baru penelitian yang bersifat parsial, artinya bagian kecil saja dari tempat itu ya, masih ada di Afrika Selatan. Ya, walaupun misalnya di Botswana itu juga sudah terkonfirmasi ya, tapi ini kan agak berdekatan ya. Kemudian beberapa negara-negara lain dan sebagainya, ini masih dalam, mereka ada yang perjalanan yang kemungkinan terinfeksi ya, ini baru diteliti ya, seperti Belgia, Hong Kong, Israel, itu baru melakukan penelitian dan beberapa negara-negara Eropa ya. Mereka-mereka yang memiliki mobilitas yang tinggi dan sebagainya itu screeningnya diperketat gitu ya, sehingga nanti kita akan bisa melacak dengan baik, memetakan dengan baik Omikron sudah sampai sejauh mana, dan terutama juga nanti efeknya ya terhadap katakanlah terhadap dunia kesehatan kita bagaimana, walaupun tadi ya sifat penularan memang diketahui lebih cepat, tapi sekali lagi itu masih parsial ya. Bagaimana nanti kita akan mengatasinya, nanti akan saya bahas belakangan ya. Kita akan lebih lanjut kepada ini adalah merupakan suatu grafis yang grafis forecast ya, forecast itu ramalan gitu ya. Tapi tentunya pengertian ramalan di sini ya berdasarkan sesuatu penelitian-penelitian sebelumnya ya, sehingga nanti variabelnya atau yang mempengaruhi ya, faktor yang mempengaruhi apa itu akan mendekati suatu kebenaran ya. Jadi ini sekali lagi, mungkin kursor saya bisa dilihat ya, ini merupakan dari grafik ramalan-ramalan yang dikaitkan dengan apa? Misal ini warna yang hijau, ini kita mulai dulu warna hijau. Hijau ini adalah skenario jika herd immunity terbentuk ya. Nah, kita kan dalam proses ini ya, sehingga nanti angkanya tidak mungkin ideal semacam ini ya, kayak garis lurus, kayak nggak seolah itu nggak ada kejadian apa nggak mungkin ya. Karena pengertian herd immunity ini sebenarnya merupakan pertanda diakhirinya sesuatu pandemi ya. Kita kan baru mau menuju ke sana ya, artinya itu tentunya ini belum terbentuk ya. Kemudian mobilitas terjaga dan tidak ada varian baru. Nah, ini kan kita sudah ada ini informasi bahwa ada varian baru. Terus kemudian mobilitas kita juga tinggi. Jadi mungkin untuk mencapai yang hijau ini nggak mungkin ya. Artinya itu seolah-olah semuanya menurun dan kita ya seolah selesai ya, ini belum ya. Artinya itu oke, tapi ini namanya forecasting, ramalan bagus lah ya. Memberikan gambaran ya supaya kita masyarakat secara ini punya kesadaran ke sana. Ya, idealnya kan begitu. Oke, sekarang warna yang abu-abu ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Abu-abu ini skenario jika terjadi herd immunity belum terbentuk, iya memang ya. Kemudian mobilisasi tinggi ya, seperti mungkin di Indonesia kita alami ya. Tapi kepatuhan untuk
prokes ya, atau protokol kesehatan cukup baik. Ini grafiknya warna yang abu-abu ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, artinya kemungkinan yang akan terinfeksi ini secara nasional itu tentu di bawah angka 100.000 ya, mungkin di angka 50, 60, 70, tapi ini pun masih kita ragukan ya, karena angka kita masih cukup ya, artinya itu masih di atas angka 80.000 ya, angka 100-an bahkan menyentuh itu ya. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian, kita ketahui bahwa kepatuhan prokes ini kita menurun ya sampai 20%, artinya rata-rata menyentuh angka 75%. Ini kan ya artinya persyaratan di sini ini kita tidak memenuhi. Jadi kita di sini pun moga-moga seandainya pun bisa kita capai ya, ini syukurillah ya. Alhamdulillah, puji Tuhan Bapak dan Ibu sekalian, seandainya bisa kita menuju ke grafis yang abu-abu ini ya, artinya itu kemungkinan dari harian kita untuk mereka-mereka yang terpapar atau transmisi penyebarannya itu tidak lebih dari angka 50.000 per hari ya, ini secara nasional ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian skenario yang ketiga ya, grafik warna kuning nih Bapak dan Ibu sekalian. Ini skenarionya itu kalau herd immunity belum terbentuk sekali lagi karena semua negara di dunia ini baru mau menuju ya, kita harapkan secepatnya. Kemudian mobilitas tinggi, kepatuhan rendah ya. Nah, ini kemungkinan seperti di Indonesia ini ya. Mobilitasnya tinggi seperti tadi kereta api sampai 5 kali lipat ya. Pesawat terbang sampai 3,5 kali lipat ya. Kemudian kepatuhan rendah. Ya, kepatuhan kita masih agak lumayan ya, di angka 75%. Ini yang kuning ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini artinya kemungkinan besar ini jumlah dari hariannya yang mencapai angka-angka 200-an ribu ya. Kita harapkan tidak lah, Indonesia jangan ya. Kita harapkan harus kita di bawah angka-angka ini ya, sedapat mungkin ya. Kita harapkan di abu-abu inilah ya, tapi jangan yang di kuning ya. Walaupun realitasnya sebenarnya kita hampir antara di kuning dan abu-abu ya, seandainya tengah-tengahnya nanti diperkirakan ya mungkin pada gelombang ketiga itu harian kita bisa mencapai yang terpapar atau tertransmisi ya, atau terkena itu mencapai angka di atas angka 200.000. Ini ya tentunya menjadi suatu kondisi gelombang ketiga yang sangat memprihatinkan, tetapi kita berharap ke sana. Yang paling jelek Bapak dan Ibu sekalian, forecasting di ini yang warna merah ini, grafik yang warna merah ya, skenario adalah ya sekali lagi kalau masalah herd immunity atau kekebalan secara massal masyarakat luas, ini bukan masih semua dalam proses seluruh dunia. Nah, ini mobilitasnya tinggi, kepatuhan rendah, dalam arti ya ini mobilitas kita kan tinggi nih ya, kepatuhan kita belum sampai begitu rendah banget ya. Ini yang merah ini ya. Kita mengharapkan sedapat mungkin di antara kuning dan abu-abu ya, artinya itu terkendali dengan cukup baik gitu ya. Nah, ini gambaran secara sekilas Bapak dan Ibu sekalian, antisipasi dari kita mempelajari angka-angka ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian sekarang kita bicara aja secara ini, kekebalan yang akan kita peroleh itu sebenarnya ada dua macam Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, kita mengharapkan kekebalan yang sifatnya natural ya, yang kita peroleh dari nutrisi, dari olahraga yang baik, istirahat yang cukup ya, ini akan membentuk suatu kekebalan tubuh yang sifatnya natural ya, atau alami ya. Tapi sisi yang lain kalau kekebalan yang bersifat artificial ya, artinya itu yang kita desain, kita rekayasa ya, itu seperti kalau kita melakukan vaksinasi ya, kita akan mengkombinasikan dua-duanya. Kemarin kita sudah menyampaikan mengenai masalah ini ya. Kemudian bagaimana kalau peran dari produk kita NG2N Kona. Nah, ini begitu menurut saya sangat indah, dan ternyata kita sudah mencoba dari pengalaman-pengalaman tahun 2020 kemarin Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa banyak sekali membantu masyarakat, yang dimana masyarakat tadi selain diperbaiki kesadaran untuk dia asupan makanannya ya, kesadaran olahraga dan istirahatnya, ketika NG2N Kona ini sebagai supporting ya. Artinya apa? Ya perannya kalau dalam nutrisi dia meningkatkan ya serapan ya, atau efisiensi nutrisi-nutrisi yang ada di dalam makanan itu lebih banyak bisa dimanfaatkan oleh tubuh ya. Ini tentunya menjadi peran strategis, dan itu
bisa dilakukan dengan baik oleh NG2 Kona ya, baik itu bukti-bukti dari laboratorium sebelumnya memang sudah bisa kita perlihatkan dan kita tunjukkan ya. Kemudian sisi yang lain Bapak dan Ibu sekalian, ketika seseorang terpaksa harus mungkin mengonsumsi obat-obatan ya, karena tentunya mereka-mereka yang memiliki komorbid ya, memiliki kekhawatiran yang tinggi, sehingga kesadaran untuk dia minum obat-obat itu akan lebih bagus. Tetapi sisi yang lain, yang namanya semua obat ya, yang sifatnya chemical atau obat-obat sintetik kimia itu kan memiliki efek samping ya, dan itu mengganggu kesehatan itu jelas. Nah ini peran NG2 Kona sebagai ya tadi ya membuang beberapa toksin yang merupakan suatu residu atau kelebihan dari bahan-bahan kimia ini sangat bagus sekali ya. Dengan demikian dia kembali lagi dia sebagai pendukung di sini, tidak hanya supporting saja tapi dalam arti pendukung yang lebih secara khusus begitu ya. Nah, kemudian yang sisi yang lain Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sering ya mengungkapkan pembelajaran bahwa NG2 Kona kita ini mampu memberikan proteksi pada tingkat-tingkat tertentu yang sangat strategis ya, bahkan sampai pada saat seseorang sedang menjalani vaksinasi ya. Vaksinasi itu kan diharapkan seseorang ketika, karena kita menggunakan 2 dosis nih Bapak dan Ibu sekalian, awal dosis pertama kemudian sampai ke dosis kedua. Kenapa harus ada dosis kedua? Karena menurunnya ya respon tubuh kita ya, artinya antibodi kita belum bisa maksimal. Nah ini dibantu dengan NG2 Kona, ternyata kolaborasi ini sangat luar biasa hasilnya ya, dan ini kita harapkan nantinya ketika kita akan menghadapi dari gelombang ketiga ini, lah ini sekali lagi betul-betul kita ingatkan kembali, reminding kembali ya, bagaimana tentang masalah asupan makanan ya, pola sehat 4 sempurna ya, tetap aja kita kenang dengan baik dan itu kita sempurnakan dengan cara yang sederhana sehingga ini bisa memenuhi dari perkembangan dunia nutrisi ya. Jadi sederhana ya, kita beri sentuhan tertentu sehingga memudahkan untuk masyarakat kita menjalani ya. Oh 80% sekarang harus orientasinya ke sayur buah gitu ya, 20% adalah ya karbohidrat dengan lauk-lauknya itu gitu kan. Kalau masalah istirahat, walaupun ya kembali lagi manusia modern, manusia milenial makin berkurang untuk dia memperhatikan masalah istirahat dan cukup, tapi ini harus kembali lagi ini disadarkan ya, olahraga juga karena fasilitas tempat dan sebagainya, olahraga itu menjadi mahal, menjadi jarang dilakukan. Oleh karena itu kita tekankan, ayo kita kembali lagi ya, seminimal mungkin kita harus melakukan upaya untuk memenuhi bahwa olahraga itu ternyata memang sangat diperlukan dalam dunia kesehatan kita ya. Pada Ibu sekalian, ini bagaimana saya secara pribadi ini menghimbau kepada masyarakat luas terus menerus ya, syukurlah alhamdulillah bersama dengan IMM yang memberikan support ya, dukungan, sehingga kita terus menerus bisa memberikan edukasi ya, bagaimana memitigasi ya dalam keadaan-keadaan seperti sekarang ini misalnya, momen yang sangat bagus sekali Bapak dan Ibu sekalian, dan moga-moga Bapak dan Ibu sekalian juga berkenan untuk memberikan edukasi ya sampai tingkat-tingkat tertentu itu bahwa ayo kita ada loh keniscayaan nanti gelombang ketiga itu terjadi berat ya, karena apa? Ya kembali lagi masyarakat kita kan sudah sangat lama tertekan gitu ya, tentunya ada kemungkinan terjadi euforia ya, dan ini memang pernah terjadi pada bulan Juli kemarin. Nah ini kan kita jangan ngulang lagi gitu ya. Jadi gelombang ketiga tadi kita jadikan momentum untuk nanti betul-betul yang namanya pandemi ya, yang artinya itu merupakan kewaswasan atau kekhawatiran ataupun keprihatinan nasional, kita perkecil lagi ya, karena sudah memiliki suatu persyaratan yang memadai Bapak dan Ibu sekalian, cukup signifikan, misalnya dari pandemi menjadi endemi aja, artinya itu ya seolah itu dianggap seperti penyakit flu ya, yang dimana dalam keseharian kita sudah terbiasa untuk menghadapinya gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian bagaimana sih tentang masalah NG2 Kona ini terhadap asupan-asupan makanan kita? Ya ternyata memang terbukti ya Bapak dan Ibu bisa mengoptimalkan sekresi enzim kita lambung, karena masyarakat kita tuh kan masih agak susah untuk makan sayur buah ya. Walaupun tadi dalam 4
4 sehat 5 sempurna tadi sudah kita harapkan ada apresiasi ke arah 80% itu harusnya proporsinya sayur buah, tapi ini ternyata masih susah ya. Oleh karena itu kembali lagi ya, fungsi supporting pada nutrisional kebutuhan kita ini sangat strategis, bisa dijalankan atau bisa dilakukan bersama NG2 Kencona. Kemudian mengendalikan asam lambung dan keseimbangan probiotik, ini sudah sering kita lakukan penelitian-penelitian jauh sebelumnya Bapak dan Ibu, artinya jauh sebelum NG2 Kencona ya, karena kita memulai penelitian-penelitian intens itu dari mulai tahun 2002 ya. Artinya bagaimana peran NG2 Kencona untuk bisa mengendalikan asam lambung dan juga mendukung probiotik ya, sehingga pencernaan kita bisa efektif, efisien ya. Terbukti apa, kita bisa meningkatkan efektivitas penyerapan nutrisi. Kemudian bisa mengatasi atau membantu menyembuhkan ya iritasi yang ada di lambung ya, kasus gangguan MAH ini ya. Dan ini ternyata juga dengan mudah bisa kita buktikan ya, mereka-mereka yang mengalami iritasi lambung ini akan segera mereda ya. Dan tidak hanya mereda aja Bapak dan Ibu sekalian ya, tidak hanya ya kalau peran antasid kan ya karena adanya netralisasi oleh beberapa mineral ya, dan ini kita juga sangat terkenal sekali bahwa di dalam kandungan mineral-mineral yang ada di NG2 Kencona ini luar biasa ya, karena kita menggunakan diantaranya bahannya itu adalah salt of Himalaya gitu ya, yang sangat terkenal sekali di dunia ya, yang memiliki kandungan mineral yang sangat bagus. Kemudian juga meningkatkan penyerapan nutrisi tadi sudah ya. Kemudian lah ini yang membantu khasiat obat. Ini fungsi sinergi obat akan dibantu dengan baik ya, sehingga nanti tidak menimbulkan residu ya, karena tidak perlu dosis yang berlebihan ya. Nah ini tentunya harus ada kerjasama dulu dengan pihak dokter ya, sehingga nantinya atau mungkin dengan seseorang yang memiliki talenta tertentu ini bisa mengerti bahwa obat itu harus ada pengendalian ya, tidak boleh diminum berlebih-lebihan ya, karena sisi yang lain obat itu memiliki efek samping ya. Kemudian mengeliminir zat toksik ya sudah banyak ya, kita melakukan eksperimen kecil-kecil itu ya sebagai fungsi detoksifikasi ya, lebih ke sana pengertian toksik itu arah ke detoksifikasi ya. Walaupun sebenarnya kalau seseorang mungkin terkena betul-betul hard racun yang keras begitu ya, ini bisa membantu menetralkan ya. Tapi dalam arti ya ini saya bicara lebih ke arah tadi ya, untuk detoksifikasi. Kemudian membantu eliminasi kolesterol, asam urat dan sebagainya. Ya, tapi tentu dibantu oleh diet yang benar ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, ini tentang masalah respon imunitas tubuh tadi ya. Andainya tadi Omikron tadi betul-betul menyebar di Indonesia. Nah, kita harus menyiapkan tadi ya, memperkuat peran dari dua sisi ya. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya sistem imunitas secara global gitu ya, secara garis besar gitu ada dua macam kan, yang natural sama yang artifisial. Yang natural itu seperti nutrisi, olahraga dan sebagainya ya. Kemudian yang artifisial seperti kita melakukan vaksinasi. Nah, sekarang kita kombinasi dua-duanya ya, vaksinasi ya, kemudian efek yang natural ya, dan kita tambahkan supportingnya dengan apa? Dengan NG2 Kencona, dan ini sudah terbukti Bapak dan Ibu sekalian. Supporting ini akan sangat membantu ya. Artinya seperti misalnya kekhawatiran yang berlebihan kita, gimana nanti kalau Omikronnya itu akan memperparah kita ya. Coba kita akan memproteksi dulu ya, dengan mengonsumsi NG2 Kencona lebih rutin ya. Kemudian pada dosis mungkin kita tingkatkan, dalam arti tingkatkan itu bukan harus banyak gitu ya, tapi sampai tingkat optimal tubuh bisa merasakan kenyamanan tertentu ya, karena itulah kelebihan herbal ya atau jamu ya. Pada dosis-dosis tertentu dia bisa dirasakan oleh tubuh, sehingga itu merupakan kecukupan, dan tidak ada yang namanya dosis yang sampai letal dosis atau itu orang kebanyakan dosis ya, itu jarang sekali ya, karena memang dia memiliki adaptasi yang bagus terhadap tubuh ya. Jadi ini terbukti Bapak dan Ibu sekalian bagaimana meningkatkan atau dalam hal ini NG2 Kencona sebagai supporting tadi ya, pada tingkat awal misalnya, pada tingkat vaksin pertama misalnya, penyuntikan pertama.
dia betul-betul ya ini kekebalan humoral ini akan terbantu banget gitu ya. Terbukti nanti dari angka titer ketika kita melakukan penelitian di lab ya, mereka-mereka yang diinjek atau disuntik pada suntikan yang pertama ya umumnya itu ya hari ke-10 ya, kan nanti biasanya rata-rata ini ya, kalau yang penyuntikan itu setelah 14 hari. Hari 10 itu biasanya antibodi tubuh kita sudah betul-betul sangat menurun bahkan menuju ke 0 gitu ya. Tapi kalau kita support ya dengan NG2 Kencona sampai hari ke-14 pun sebenarnya tingkat titer antibodinya, artinya konsentrasi dari antibodi yang dihasilkan oleh tubuh kita ini ternyata masih bagus begitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi semacam pijakan dasar lagi untuk yang penyuntikan kedua, Bapak dan Ibu sekalian, itu juga sangat lebih baik. Dengan demikian apa? Setelah seseorang divaksin yang kedua tidak perlu ribut-ribut untuk ya tadi untuk melakukan boostering vaksin ya atau vaksin yang ketiga. Biarlah sementara vaksin yang ketiga boostering ini bagi mereka-mereka yang memiliki risiko tinggi yaitu para dokter, nakes, dan juga para sukarelawan ataupun mungkin juga di sini para petugas-petugas yang banyak sekali kontak dengan masyarakat luas. Kita prioritaskan ke mereka ya. Supaya apa nanti dalam tahapan kebijaksanaan kita melakukan mitigasi ini betul-betul efektif ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini kita bicara pada awal ya suntikan yang kedua ya. Ada satu hal lagi Bapak dan Ibu sekalian dan memang penelitian yang kami lakukan belum sampai ke sana karena ini terlalu mahal dan situasi ini sekarang kami hanya konsentrasi bagaimana secara pragmatis ya menanggulangi dari mereka-mereka yang terpapar terinfeksi kasus COVID-19 ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, penelitian-penelitian sebelumnya kami lakukan, ya, misalnya pada tingkat terbentuknya sel-sel memori, ya. Karena ini penting sekali Bapak dan Ibu sekalian, karena sel memori ini banyak yang tidak dijelaskan atau ya mungkin masyarakat umum belum paham. Salah satu sisi dan ini dari awal ya, dari tingkat humoral tadi bersamaan dengan tingkat humoral itu maksudnya respon tubuh awal ya terbentuknya yang namanya imunoglobulin M, imunoglobulin G dan sebagainya. Itulah kekebalan yang sifatnya humoral ya, awal dari tubuh itu merespon yang namanya tadi vaksin tadi ya. Nah, ini sisi yang lain kalau tadi menurun ya. Nah, ini diharapkan namanya sel memori tadi dia masih tersimpan ya. Makin banyak sel memori yang tersimpan di dalam tubuh terbentuk, maka tubuh itu akan memiliki proses untuk menuju pada kekebalan yang sifatnya abadi ya. Karena ini tubuh yang ya seolah selalu memiliki suatu persiapan ya. Tapi kalau antibodi tadi bisa naik turun kan ya, tergantung dari situasi. Nah, kemudian sisi yang lain Bapak dan Ibu sekalian, menariknya lagi perhatian bahwa NG2 Kencona ini mampu juga membantu ya untuk sistem kekebalan seluler ya. Tadi sebenarnya tadi ada sel memori ya tadi. Kemudian yang kedua bagaimana supaya ketika yang namanya virus corona itu sudah masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, ini harusnya dicegah ya, jangan sampai dia merebak luar biasa. Dengan apa? Ya dalam tubuh mekanismenya sudah ada ya, terbentuknya yang namanya sel T sitotoksik limfosit ya. Ini sel T toksik limfosit ini sebenarnya dia nanti akan mengarahkan bagaimana sel yang sudah terinfeksi atau sudah dimasuki oleh virus corona tadi ini segera dihancurkan, dimatikan ya supaya nanti tidak menjadi media penyebaran. Ini ternyata fungsi dari NG2 Kencona itu dia membantu mempercepat dengan metode apa? Dengan cara apa ini? Dengan cara di lab sudah kita buktikan ya melalui mekanisme untuk dia mengeblok proses untuk protein kinase ya melalui apa? Melalui senyawa aktif yang namanya flavonoid ya. Ini di dalam NG2 Kencona sangat melimpah gitu ya. Nah, inilah keluar biasaan dari NG2 Kencona dalam berbagai hal sebagai fungsi supporting selalu menjadi peran yang strategis untuk bisa membantu mitigasi daripada COVID-19 ini. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini gambaran yang sebenarnya tadi yang kita sampaikan ya. Yang di bawah ini adalah pada tingkat humoral ya. Ini bagaimana imunostimulan maupun imunomodulator di dalam NG2 Kencona itu
membantu ya tadi meningkatkan terus adanya antibodi atau respon tubuh diperbaikin gitu ya, sehingga nanti tidak menurun pada saat menjelang dosis kedua atau penyuntikan kedua ya, sehingga nanti pada penyuntikan kedua akan akselerasinya lebih dipercepat ya. Artinya apa? Ini membantu meningkatkan kualitas dari vaksin yang kita masukkan dalam tubuh kita ya, karena tubuh kita juga mempersiapkan respon tubuh yang lebih progresif, lebih bagus begitu ya, sehingga nanti dalam penelitian-penelitian berikutnya tentunya akan kita evaluasi sampai sejauh mana ini NG2 Corona itu bisa mengkawal dari vaksinasi kita mungkin sampai 1 tahun mungkin, atau bahkan mungkin lebih dan sebagainya. Nanti mungkin kita sampai ke sana ya. Ini nanti seiring dengan penelitian-penelitian yang akan kami lakukan nanti Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian juga tentang ke tingkat seluler tadi ya, terbentuknya sel-sel memori ya, terbentuknya atau bagaimana proses untuk apoptosis tadi bisa diefektifkan dan sebagainya ya. Ini tapi Bapak dan Ibu sekalian, penelitian-penelitian sebelumnya kita bisa menganalogikan dan sudah kita aplikasikan ke dalam kesederhanaan kita ya untuk membantu masalah penanganan COVID-19 ini, dan hasilnya sangat menggembirakan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jangan lupa kita selalu protokoler untuk 3M dan 3T, artinya tuh minimal Bapak dan Ibu sekalian ketika bepergian yang cukup jauh, Bapak harus melakukan suatu screening ya, untuk memastikan bahwa Bapak dan Ibu-ibu sekalian ini tidak sedang terinfeksi ya. Atau kalau dari tempat bepergian di tempat yang jauh, ketika menjelang kembali lagi pulang, sedapat mungkin juga dilakukan testing lagi apakah Bapak terkontaminasi atau terinfeksi atau tidak ya. Ini artinya menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan lingkungan maupun masyarakat banyak. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat selalu.